Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme. Gunakan akal sehat, gunakan akal pikiran untuk melihat sesuatu. Oke, sahabat-sahabat, jumpa lagi dengan Rahmat Channel. Kali ini sahabat-sahabat itu berita atau video yang coba saya angkat sekaitan dengan masih berlanjutnya kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh sang pengasuh pondok pesantren, yaitu Pondok Al Jalil di Jember. Nah, yang aneh sahabat-sahabat, sang kiai ini yang bernama Ustaz Pahim Mawardi itu masih ngotot dan katanya itu siap berjalan dengan telanjang. Ya mungkin dia kerjanya telanjang terus, jadi dia masih ingat jalan jongkok lah, telanjang lah. Nah, seperti apa pernyataan-pernyataannya sahabat-sahabat? Mari kita lihat videonya. Saya siap jalan jongkok dari Jember ke Jakarta. Kalau perlu saya jalan jongkok telanjang bulat lagi. Saya serius berbicara. Nah, itu potongan videonya sahabat-sahabat. Coba bayangkan, dia masih berani bersumpah, berani bahwa dia akan jalan jongkok, dia akan buka baju untuk berjalan kaki. Tetapi saya harus mau memastikan kepada sahabat-sahabat bahwa kejadian ini bermula dari istri sang kiai ini, pengasuh pondok pesantren ini, Pahmi Mawardi, itu dilaporkan oleh istrinya. Dilaporkan oleh istrinya yang kemudian dianggap bahwa berselingkuh dengan para anak didiknya. Yang sangat lucu bahwa seorang kiai, seorang ustaz yang beralasan bahwa dia hanya memberikan pembelajaran privat atau mengevaluasi anak didiknya di dalam kamar. Tetapi ini dilakukan pada jam-jam tengah malam. Lagian juga ustaz ini kan yang sering ngomong kiri kanan bahwa itu bukan syar'i, bukan muhrimnya. Dia kan bukan istrinya. Dia kan anak santrinya. Ini kan aneh ini orang. Nah, itu yang menjadi persoalan sahabat-sahabat. Tetapi lagi-lagi ustaz ini itu masih mengelak dan berani bersumpah atas nama Allah loh. Dan siap berjalan kaki dengan jongkok dan telanjang bulat. Siapa yang tidak marah coba? Nah, itu sahabat-sahabat. Nah, selain itu, di beberapa pernyataannya juga yang sedikit menggelikan yang dia lakukan pasca dia dilaporkan. Nah, ini rekaman videonya, sahabat-sahabat. Mari kita lihat. Ada seorang istri yang sejak dulu bertahun-tahun ada penuh dengan kecemburuan dan banyak hal, sampai tidak usah kepada orang-orang, tidak usah kepada orang-orang yang tidak dikenal. Orang yang sudah kita anggap anak pun itu dicemburui. Anak usia 16 tahun dicemburui. Tidak usah ke situ. Umi saya dicemburui. Artinya apa? Dari awal kami menutup ini semuanya, karena ini saya anggap sebagai aib keluarga. Tapi hari ini karena ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih penting, maka harus saya angkat dan harus saya sampaikan. Seorang istri yang durhaka kepada suaminya dengan memusuhi mertuanya, tidak suka mempunyai suami yang berusaha taat kepada uminya. Karena ini yang saya lakukan dari kecil sampai sekarang. Alhamdulillah, kami bukan merupakan satu kesombongan, tapi syukur kepada Allah, kami dari kecil belum pernah ingat menentang kepada umi saya, belum pernah menyimpan sesuatu apapun dari umi saya, beliau.
Ketika ingin melakukan apa saja dari yang paling remeh sampai yang paling serius, kami izin kepada beliau. Jadi dengan hal itu sikap saya mendahulukan umi saya, ini tidak cocok dengan istri saya. Sehingga apapun yang dilakukan di dalam pesantren ini seolah-olah dia, istri saya lah yang harus didahulukan dan berkuasa sebagai pengasuh dan lain sebagainya. Saya akan memberikan kekuasaan ketika memang layak gitu loh. Sesuai dengan kualitasnya, bisa ngajar dan lain sebagainya. Kebetulan kita di pesantren di sini untuk putri terutama ini tidak ada pengasuhnya, sehingga artinya tidak ada pengasuhnya yang bisa ngajar, yang bisa mendampingi, bukan malah memusuhi, dikit-dikit santri mau diusir, dikit-dikit santri mau dikembalikan, bukan itu pengasuh. Nah, sampai detik itu dia mengatakan, andai saya di depan mata saya sendiri, andai saya keluar akhirnya dari Al-Jalil, dari pondok ini, maka sampean harus keluar. Katanya begitu. Itu ke saya langsung. Dan pondok ini harus diroboh. Banyak kesempatan-kesempatan untuk bagaimana caranya menghancurkan saya. Contoh, artinya, dengan cara lahiriah, dengan cara batin, pergi ke dukun. Saya tidak akan berbicara kalau tidak ada fakta. Umi sendiri saya memergoki, kemudian santri saya memergoki, kemudian wali santri, alumni saya memergoki, alumni memergoki. Dia datang ke dukun, entah mau dikasih apa, di kamar ada gula, ada misalkan itu memergoki wali santri minta akad. Jadi ada macam-macam lah yang diminumkan kepada saya, entah apa namanya saya tidak tahu, apa saya mau dibuat supaya saya gendeng atau supaya bodoh atau bagaimana. Tapi dan saya sampai detik ini kemudian ada sampai katanya mengatakan saya mengaku sudah menikahi ustadzah 1 minggu. Perhatikan, kita akan buktikan di pengadilan. Anda semuanya cooling down dulu, jamaah semuanya, umat Islam semuanya cooling down dulu, kita tunggu di pengadilan sampai mana dia membawa bukti. Dan saya akan bersumber hari ini kepada Anda semuanya, andaikan dia punya bukti untuk apa yang dikatakan, entah itu namanya pencabulan, entah itu namanya penggerbekan atau apapun namanya, kalau ada, bahkan dia mengatakan katanya kepada pihak-pihak yang diteror, dia mempunyai video saya, kalau ada, saya ambil video itu, saya beli 100 juta, kemudian setelah itu, kalau bukti-bukti itu ada di meja hijau, di pengadilan, saya siap jalan jongkok dari Jember ke Jakarta. Kalau perlu, saya jalan jongkok, telanjang bulat lagi. Saya serius. Oke, sahabat-sahabat, kita sudah lihat videonya ya. Begitu emosinya kita, begitu marahnya kita, siapapun yang melihat video ini dan kejadian ini, apa yang dia lakukan terhadap anak santrinya, yang dimana orang tua itu menempatkan anak-anaknya di tempat yang dianggap layak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, pengetahuan yang baik, tetapi itu dicederai oleh ulah sang kiai ini. Adanya video ini, kita berharap dari pihak kepolisian, pihak pengamanan untuk segera usut tuntas kasus ini agar kasus ini tidak terulang lagi kembali. Dan kita berharap seluruh tokoh-tokoh agama, ustaz, kiai, pengasuh pondok pesantren, mari sama-sama kawal ini kasus agar kasus ini tidak terulang kembali. Saya masih teringat sahabat-sahabat, ada kasus yang pernah terjadi di Bandung, yang saya kira kasusnya ini sudah diputuskan dan ustaznya atau pengasuh pondoknya itu dikenakan hukuman mati. Kita berharap keadilan akan ditegakkan. Kita berharap dunia pendidikan kita tidak dicederai lagi, tidak dibuat malu lagi oleh orang-orang yang semacam ini. Dan saya kira sahabat-sahabat itu sekaitan dengan kejadian yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Jalil di Jember. Mudah-mudahan ini tidak terulang lagi. Dan kita berharap kasus ini cepat diselesaikan dan keadilan akan ada. Mari dukung polisi. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati. Akhir kata,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu.